Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Sarah Ailose dari Prodi Pendidikan Matematika kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi terkait membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dalam hal fikih, ikhtilaf, cinta tanah air, kebudayaan lokal, dan bahaya radikalisme. Pada pembahasan pertama yaitu terkait membangun persatuan melalui fikih dan ikhtilaf. Jadi ikhtilaf itu sendiri merupakan perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama ataupun antar individu yang beragama Islam mengenai suatu hukum tertentu ataupun terkait agama Islam itu sendiri. Lalu, perbedaan pendapat ini dapat memecah belah umat Islam jika tidak dapat dikelola dengan baik. Namun, di sisi lain, hal ini adalah tanda dinamisnya tradisi dalam Islam. Pemahaman yang mendalam terkait fikih dan ikhtilaf ini dapat menjadi salah satu cara untuk membangun persatuan dengan sikap saling menghargai perbedaan dalam ikhtilaf. Umat Islam dapat memperkuat persatuan dan juga dapat menghindari konflik yang dapat terjadi. Sehingganya penting untuk menyebarluaskan pemahaman tentang ikhtilaf. Dan setiap umat muslim itu harus menyadari bahwa ikhtilaf itu bukan menjadi suatu alasan untuk terjadinya perpecahan, tetapi melainkan sebagai wadah atau tempat untuk memperkaya pikiran dan memperkuat persaudaraan. Begitu. Kemudian materi yang kedua yaitu peran cinta tanah air dalam persatuan. Cinta tanah air bukan hanya sebatas ungkapan patriotisme saja, tetapi juga bagian dari keimanan. Jadi cinta tanah air itu merupakan salah satu bagian dari iman yang menjadi dasar untuk menjaga persatuan bangsa dan negara. Dengan memahami pentingnya menjaga tanah air, umat beragama itu dapat ikut berkontribusi dalam menciptakan masyarakat yang harmonis dan juga bersatu. Dalam konteks Indonesia, mencintai tanah air juga dapat diartikan bahwa mendukung Pancasila sebagai dasar negara yang mempersatukan perbedaan. Dengan pendidikan yang mengajarkan pentingnya cinta tanah air, para generasi muda itu dapat mengetahui dan memahami bahwa kecintaan membela negara itu bukanlah sesuatu yang salah atau bertentangan dengan ajaran Islam, tetapi justru mengajak kepada sesuatu yang baik atau demi suatu kebaikan. Lanjut pada materi yang ketiga yaitu kebudayaan lokal sebagai alat pemersatu, yang dimana kebudayaan lokal juga berperan penting dalam persatuan bangsa. Dengan adanya kebudayaan lokal, nilai-nilai seperti toleransi, gotong royong, itu dapat dipertahankan. Kebudayaan lokal juga dapat berfungsi sebagai penghubung antara berbagai kalangan masyarakat yang memiliki perbedaan latar belakang, sehingga dapat mengurangi konflik yang akan terjadi. Di Indonesia, Islam berkembang dengan berbagai keberagaman atau kebudayaan lokal sehingga dapat diterima dalam berbagai lapisan masyarakat. Kemudian materi yang terakhir yaitu tentang bahaya radikalisme terhadap persatuan. Radikalisme dapat berarti suatu gagasan atau paham yang dimana radikal dalam bidang politik, dan radikalisme juga dapat berarti suatu paham atau aliran yang dimana itu ingin merubah sosial maupun politik dengan menggunakan kekerasan. Radikalisme ini dengan berbagai pergerakannya dapat menyebabkan masalah yang serius dalam persatuan bangsa dan negara kita. Radikalisme ini cenderung memaksakan suatu paham tertentu kepada masyarakat dan tidak ingin adanya suatu keberagaman. Radikalisme ini tidak hanya berbahaya karena menyebarkan gerakan kekerasan saja, tetapi dapat merusak tatanan sosial yang telah dijaga. Dari materi yang telah saya sampaikan tadi, dapat saya simpulkan bahwa untuk membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis itu diperlukan
pembelajaran atau diperlukan pemahaman yang mendalam terkait fikih dan ikhtilaf, dan juga selain itu cinta tanah air dan kebudayaan lokal juga berperan penting dalam mewujudkan persatuan bangsa. Selain itu, sedangkan radikalisme ini dia harus diwaspadai karena dapat memecah belah atau menciptakan konflik. Nah, itu saja presentasi dari saya terkait materi membangun persatuan dalam keberagaman yang dinamis dalam hal fikih, ikhtilaf, cinta tanah air, kebudayaan lokal, dan juga bahaya radikalisme. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.